smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Farid Saifullah di konten kreatif Road to Pesantren. Hari ini kita sedang berada di sebuah kota yang terkenal dengan sebutan kota soto. Nah, pasti semua sudah tahu kan? Betul sekali, sekarang kita sedang berada di kota Lamongan. Hari ini Ustadz akan kembali road ke pesantren yang ada di Lamongan. Penasaran pesantren apa yang Ustadz kunjungi pada kesempatan kali ini? Simak selengkapnya, jangan di skip ya videonya, check it out. Nah, sekarang Ustadz Farid sudah berada di salah satu pondok yang ada di Paciran, Lamongan, yaitu Pondok Pesantren Karangasem. Bagaimana nanti keseruan kita bersama ya melihat kegiatan di Pondok Pesantren Karangasem? Saksikan dan jangan sampai terlewat. Check it out. Pondok Pesantren Karangasem adalah salah satu pondok yang berada di Pulau Jawa. Tepatnya di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pondok Pesantren Karangasem memiliki 7 lembaga pendidikan, mulai dari MI, MTS, SMP, SMK, SMA, MA, dan ada juga Sekolah Tinggi Agama Islam yang memiliki 2 jurusan, yaitu Syariah dan Pendidikan Agama Islam. Selain bersekolah, kegiatan santri di Pondok Pesantren Karangasem antara lain adalah tadarus Al-Quran selepas sholat berjamaah, ada diniyah pagi dan sore, juga ada muhadharah, dan masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh santri setiap harinya. Nah, setelah tadi kita berada di depan, sekarang kita akan melihat bagaimana kegiatan anak-anak di pondok. Nah, nanti kita tanya-tanya sedikit dengan anak-anak yang ada di pondok terkait kegiatan yang ada di pondok. Yuk ikut. Jadi ini santri-santri kalau sore ini biasanya bersih-bersih ya, supaya besoknya pagi sudah bersih ya. Kita coba tanya dengan salah satu santri yang ada di sini. Mungkin masnya yang main ini bisa kita tanya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mas siapa? Boleh tahu? Nama saya Ashrafu Jundilah Zen. Panggilannya? Panggil Jundi. Jundi, oke. Jundi dari mana asalnya? Dari Madura, Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, luar biasa. Kelas berapa Judi? Alhamdulillah saya di sini sudah menempuh sekitar 5 tahun. Sekarang saya menempati di kelas 5. Kelas 5 atau kelas 2 SMA ya? Kelas 11 Aliyah. Oh, kelas 11 Aliyah. Boleh kita tanya-tanya sedikit berkaitan dengan kegiatan di pondok? Oh, silakan. Boleh ya.
Oke, Mas Zuhdi ya? Jundi. Jundi, oke. Jundion tentara. Oh, tentara ya. Jadi Mas Jundi, kegiatan di pondok ini mulai dari pagi sampai malam tuh kira-kira apa saja, Mas? Kalau kegiatan di Pondok Pesantren Karangasem ini dari pagi sampai sore itu full. Yang pertama dari kita bangun tidur itu, santri bangun itu dari sekitar jam setengah 4 sambil menunggu adzan subuh. Santri dibangunkan oleh pengurus asrama yang namanya Mudabir Maskan, lalu santri seluruhnya berangkat ke masjid. Nah, di masjid santri dilarang untuk tidur sebelum subuh karena sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah ya. Nah, di situ santri itu mengaji untuk murojaah, membuat hafalan atau membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu adzan. Setelah adzan kita sholat subuh. Setelah sholat subuh ada kegiatan yaitu madrasah diniyah. Madrasah diniyah sampai sekitar jam 6 lah. Jam 6 selesai, lalu persiapan untuk mandi, ngantri mandi, makan, nyetrika dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebentar saya selak dulu ya, Mas Jundi. Kalau selesai mandi, sekolah kan ya. Nah, di sekolah ini di Karangasem kebetulan saya dulu juga kan alumni sini. Biasanya di sekolah kan sampai siang. Apakah sekarang juga masih seperti itu, Mas Jundi? Ya, sekarang dikarenakan yang sebelum ada Covid pandemi kan sekolahnya itu selesai yaitu sekitar jam 2. Jam 2. Sekarang? Nah, sekarang berhubungan ada Covid. Nah, jadi dipercepat oleh Kabag Pendidikan yaitu duhur pas kita bubar sekolah ke masjid, absen lalu bisa kembali ke pondok. Oh, seperti itu. Selain kegiatan sekolah dan diniyah, Mas Jundi, kegiatan apa yang biasanya ada di sini? Mungkin ekstrakurikuler begitu? Kebetulan saya di staf UPPK itu menjabat sebagai majelis olahraga, Mas. Oh, kebetulan ini olahraga. Majelis olahraga. Ada olahraga apa saja di sini, Mas Kalau Jundi? biasanya saya itu mengisi waktu kekosongan santri lah. Sekalipun terik matahari tidak menghalangi hobi kita untuk bermain futsal itu. Jadi kami isi dengan bermain futsal. Setelah sekolah yang ingin mengikuti ekstra futsal silakan menuju ke lapangan SMA seperti itu. Selain futsal mungkin ada apa Futsal lagi? itu tergantung jadwalnya. Nanti kalau seandainya waktunya, biasanya kalau hari Rabu itu Rabu sore kan kosong tidak ada diniyah. Nah, itu kami isi dengan voli, basket sama tenis meja. Oh, berarti hampir semua olahraga ada ya di Iya. sini ya. Oke. Terima kasih Mas Jundi. Mungkin terakhir pesan dan kesan ketika mondok di Karangasem. Gimana rasanya mondok di Karangasem? Kalau pesan saya ya untuk Karangasem lah, semoga pondok saya ini ketika saya kembali ke sini menjadi orang besar, saya melihat pondok saya ini lebih baik daripada yang saya tempati sekarang. Kalau pesannya untuk adik-adik mungkin? Kalau pesan saya untuk seluruh santri Karangasem lah ya. Kalau seandainya mereka mondok di sini sangat beruntung sekali. Soalnya dari pengalaman saya dari awal mondok ke sini sehingga sekarang itu alhamdulillah ada perubahan dari saya, entah itu dari pidatonya, entah itu dari ngajinya, alhamdulillah. Dan pesan untuk santri-santri semuanya, jangan pernah putus asa mondok di Karangasem. Minimal 3 tahun, kalau bisa harus 6 tahun dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Terima kasih Mas Jundi atas waktu yang diberikan. Nanti insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik teman-teman kreatif, itu tadi sedikit wawancara dengan santri yang ada di Pondok Pesantren Karangasem. Selanjutnya nanti kita akan sedikit juga wawancara dengan pengasuh daripada salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Karangasem. Bagaimana nanti wawancaranya? Jangan lewatkan ya. Ikuti terus Kreatif Road to Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kreatif TV. Hari ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Dan alhamdulillah sedang bersama saya hari ini Ustadz Mufti Labib selaku salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Pondok Pesantren Karangasem, mulai dari sejarahnya, keunggulannya. Kita akan coba nanti bertanya dengan Ustadz Mufti Labib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, kita dari Kreatif TV
ini kemudian ingin menanyakan beberapa hal terkait Pondok Pesantren Karangasem. Yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah, Ustaz. Karangasem ini kan salah satu pondok pesantren tertua dan terpopuler di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Pondok Muhammadiyah. Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz, bagaimana sejarah pendirian Pondok Pesantren Karangasem itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, ya, kebetulan bapak saya, dan sudah lama sekali, yaitu tahun 1948. Jadi motif ataupun didirikannya pondok ini memang adalah berlandaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawna nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ayat itu artinya tidaklah sepatutnya semua orang mukmin untuk berangkat berperang semuanya, tapi hendaklah ada di antara mereka itu satu kumpulan yang memperdalam ilmu agama, liyunziru qaumahum, supaya dapat memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang ke kampungnya. Apabila mereka pulang, ya, dalam hal ini, dalam tafsir ini adalah, dalam ayat ini adalah pulang dari peperangan itu kan sudah ada ceglongan atau gap antara orang yang tidak selalu berdekatan dengan Rasulullah di tempat, kemudian orang yang berperang, dan orang yang dekat dengan Rasulullah selalu. Maka orang yang tinggal bersama Rasulullah ini diharapkan bisa mengembangkan Islam setelah itu. Jadi pondok ini filosofinya adalah ayat yang tersebut itu. Kemudian dari segi nama, mungkin kenapa pondok-pondok lain itu kok kemudian Darul Salam, Darul Islam, dan Darul apa. Ini bapak saya ini adalah mondok di tempat-tempat yang ya kiai-kiai lama, kiai NU lah pada umumnya, dan pulang ini pun masih sangat kental sekali dengan peradaban, dengan budaya yang Jawa. Jadi termasuk filosofi yang ditanamkan kepada nama pondok ini Karangasem. Karangasem itu dengan diharapkan pekarangannya asem. Asem itu hanya satu biji gini kecil, akan tetapi setelah dia tumbuh dan menjadi besar sekali, dan orang susah untuk mematikan pohon asam itu. Maka filosofi itulah yang dijadikan, mungkin maknanya adalah seorang santri yang sudah mondok di sini diharapkan seperti benih pohon asam yang bisa melindungi, bisa menaungi orang banyak, dan sangat kokoh dan tidak tergoyahkan oleh apapun dalam prinsip dan lain sebagainya. Itu filosofinya. Kemudian ada lagi yang lebih kuat. Pondok ini kan didirikan tahun 48. Coba dalam sejarah di tanah air kita itu ada satu peristiwa besar yang akan menggulingkan, akan pemberontakan PKI 48 lah. Nah, atas dasar itu juga, atas dasar motivasi itu, kita dirikan secara ikonik, secara simbolik, kita mendirikan satu tempat yang berarti melawan kepada gerakan yang mempunyai
ideologi anti Tuhan kayak begitu. Gitu. Luar biasa Ustaz ya. Berarti Pondok Karangasem ini salah satu yang melandasi berdirinya adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an dan semangat melawan hal-hal yang Perlawanan tidak kepada kemungkaran, kebatilan. Ada juga istilah yang sering kita dengar Ustaz ya. Karangasem itu katanya sekokoh karang seteduh pohon asem. Nah, itu. Salah satu juga begitu Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz, termasuk saya juga mau bertanya. Ya. Hari ini jumlah santri di Karangasem luar biasa banyak. Ini tidak kemudian disebabkan karena Karangasem ini biasa saja. Pasti ada hal yang kemudian menjadi brand di Karangasem ini. Ya. Mohon bisa diceritakan brand apa yang hari ini dimiliki oleh Karangasem. Sebetulnya ya seperti yang antum katakan tadi bahwa Pondok Pesantren Karangasem ini adalah pondok pesantren yang sangat tua, termasuk paling tua terutama di kalangan Muhammadiyah pasti adalah pondok-pondok yang pertama. Kemudian sekarang ini kita sendiri ya biasalah kerja untuk kemajuan pondok, untuk mendidik anak itu kan sudah biasa. Tapi yang ditertariki orang itu adalah dan ini dari dulu bahwa Karangasem ini adalah pengembang Al-Qur'an, wabil khusus tahfidz dan tafsir Al-Qur'an itu sangat sekali, sangat menarik. Jadi kalau dulu itu sempat mungkin agak mengendor sedikit karena orang-orang yang sudah sepuh itu sudah dipanggil oleh Allah, tapi ketika dibangkitkan lagi brand tahfidzul Quran dan tentu saja alat-alat pemahamannya di pondok kan ada pelajaran-pelajaran yang mengarah kepada pembacaan Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an dan sebagainya. Itu yang akhir-akhir ini ternyata meningkatkan minat para santri, bahkan justru dari seluruh Indonesia pada umumnya. Kita lihat itu masjid yang sudah besar itu sekarang diperbesar lagi. Kemudian asrama yang dulu tahu cuma berapa lokal, ini sekarang sudah dibikin seperti bangunan-bangunan yang modern. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya di level pendidikan, di level unit pendidikan itu sangat menarik sekali di pondok itu. Umpamanya sangat lengkap. Bolehlah dikatakan kita kalau mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita apa saja atau keterampilan apa saja itu di sini ada tempat pengembangannya. Antara lain mungkin kalau mau biasanya untuk menghilangkan kejenuhan itu biasanya kan dengan olahraga, dengan berbagai macamnya. Di sini ada tempat-tempat olahraga yang bagus dan guru-guru olahraga yang mumpuni. Ada voli, ada bola keranjang, basketball, kemudian ada macam futsal dan lain sebagainya. Itu anak-anak muda itu merasa keren lah kalau mondok itu keren gitu. Gitu lah, di Pondok Pesantren Karangasem karena dia sudah pasti ketika pulang itu dialah orang yang dicari-cari masyarakat. Bagaimana dia akan menjadi imam di masjid, menjadi pencerah di setiap, bahkan ini ya secara historis itu seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Lamongan ini, cabang-cabang dan di Lamongan, Bojonegoro, di Tuban dan lain sebagainya itu kebanyakan adalah alumni Pondok Pesantren Karangasem Cirah, wabil khusus Lamongan gitu. Jadi ketertarikan masyarakat itu terutama pada tahfidzul Qur'annya, kepada penghafalan, pengalaman yang sangat unik dalam menghafalkan Al-Qur'an. Coba mereka dalam 40 hari mereka dapat ada yang 30 juz, 28 juz, dan tadi yang baru diresmikan tadi itu ada yang 28 juz gitu.
Jadi untuk anak-anak itu sangat sangat membanggakan, orang tuanya pun menyambut dengan tangis dan rangkulan dan luar biasa itu kan begitu. Gitu ya. Jadi memang Karangasem ini kenapa kemudian diminati, memang Karangasem hari ini istiqomah untuk kemudian mencetak kader-kader tahfidz yang kemudian memiliki pemahaman Al-Quran yang baik. Iya. Mulai dari pemahaman Al-Quran yang benar juga. Iya. Jadi itu yang diminati sekarang, keistiqomahannya. Padahal dari dulu kalau ada tahfidzul Quran itu dari pernah satu kali waktu Muhammadiyah muktamar di Jogja pada waktu itu, dan kegiatan tahfidzul Quran itu didatangkan dari Paciran semuanya. Itu. Ya, itu tadi sekilas tentang Pondok Pesantren Karangasem, sahabat kreatif. Mungkin terakhir Ustadz pesan buat adik-adik atau anak-anak dari Kreatif TV, pesan-pesan untuk anak-anak, silakan Ustadz. Sini ya. Jadi saya berpesan kepada anak-anak, para penonton Kreatif TV, untuk jangan takut mondok, jangan takut pergi ke pondok. Pondok pesantren itu sangat sangat keren, sangat bagus. Jadi jangan takut mondoklah, karena di situ ibumu tetap ada di situ, bapakmu juga tetap ada. Kemudian teman-temannya sangat banyak dari seluruh Indonesia. Kita dari mana-mana bisa perkenalan, bisa ini, dan nanti untuk masa depan itu jaringan luar biasa. Gitu ya, mondok ya. Ya, terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya kira cukup sekian teman-teman atau adik-adik dari penonton Kreatif TV. Selanjutnya besok kita akan ketemu lagi di pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, insya Allah. Jangan lupa tetap saksikan Kreatif Road to Pesantren bersama saya Ustadz Farid. Saya kira demikian Ustadz, episode di Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.